Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Terajo, IPMI 1C01808. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas analisa kegagalan yang berjudul analisis kegagalan pada pembukaan kontak rel dan wheel pada overhead traveling train. Lanjut kita ke pembahasan. Overhead traveling train merupakan gabungan mekanisme perangkat secara terpisah dengan rangka untuk mengangkat sekaligus memindahkan muatan yang dapat timbul pada overhead traveling train. Di antaranya adalah arah putar motor yang terbalik akibat kesalahan pada koneksi motor, motor yang tidak dapat start akibat power supply terputus, terjadinya bending atau melengkung pada girder karena operasi pengangkatan yang melebihi kapasitas maksimum yang juga dapat mempercepat usia pemakaian dari girder. Haus pada wheel akibat beban kerja yang tinggi saat beroperasi. Pada jurnal ini membahas tentang analisis kegagalan yang terjadi akibat kontak antara rel dan roda yang terjadi di pabrik semen. Analisis kegagalan dilakukan dengan cara menguji kekerasan baik roda maupun rel yang sudah dianggap gagal atau tidak layak pakai. Baik, selanjutnya, pada setiap unit di pabrik semen memiliki berbagai macam alat berat yang digunakan untuk memproduksi semen dalam skala besar. Alat-alat tersebut harus di-maintenance secara berkala agar produksi semen dapat dilakukan secara terus-menerus. Salah satu alat bantu untuk melakukan maintenance alat-alat berat tersebut adalah overhead traveling crane yang berfungsi untuk memindahkan dan mengangkat alat berat. Overhead crane merupakan gabungan mekanisme perangkat secara terpisah dengan rangka untuk sekaligus memindahkan muatan yang dapat digantung secara bebas atau dikaitkan pada kren itu sendiri. Tapi overhead traveling crane sangat efektif bekerjanya karena gerakannya dapat maju mundur dan kiri ke kanan. Permasalahan pada overhead traveling crane yang terjadi pada saat ini adalah aus pada rail dan wheel akibat beban kerja yang tinggi saat operasi. Kapasitas material yang diangkut oleh crane adalah sebesar 5 ton bila diakumulasikan dengan paket berat total dapat mencapai 10 ton. Baik, inilah gambar overhead traveling crane ditunjukkan pada gambar ini. Bisa kita lihat bersama. Kita lanjut. Untuk komponen overhead crane ini antara lain lintasan runway rail yang berfungsi sebagai jalan bagi crane untuk mengangkat gerakan maju dan mundur, drum penggulung tali baja untuk penggerak daya, yang ketiga adalah jembatan palang berfungsi sebagai lintasan bagi crane untuk bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang keempat itu motor penggerak roda. Motor penggerak roda berfungsi untuk menggerakkan roda yang ada pada lintasan sehingga memungkinkan crane untuk bergerak maju dan mundur. Yang kelima itu roda penggerak berfungsi sebagai roda dari palang crane tersebut. Yang keenam, motor penggerak naik turun berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan benda yang dikaitkan pada pengait. Dan yang terakhir itu tali baja, tali yang digunakan untuk secara luas pada mesin-mesin pengangkut sebagai perabot pengangkat. Selanjutnya, kita akan membahas wheel dan rail. Dua buah atau lebih benda yang mengalami kontak bergerak relatif atau sama lain akan menimbulkan gaya gesek. Bentuk dan arah gesekan yang timbul tergantung bagaimana profil, dimensi, dan arah gerak dari masing-masing benda. Selanjutnya, ini adalah desain wheel menurut standar JIS G511. Gambar tersebut merupakan gambar desain wheel serta komposisi kimia dengan spesifikasi J1S G5111. Pada gambar ini diperlihatkan standar dimensi pada wheel dari overhead traveling crane. Materi yang digunakan pada wheel adalah SCMN2 yang merupakan komposisi dari masing-masing unsur paduan SCMN2. Baik, selanjutnya yaitu JIS E1101. Berikut adalah gambar dari desain rel serta komposisi kimia dan sifat mekanis rel dengan spesifikasi JIS E1101. Pada gambar ini dijelaskan secara detail standar ukuran pada sebuah rel untuk crane dengan bobot tertentu, serta pada tabel 2 juga dijelaskan kandungan material rel standar JIS E1001 yang dapat kita jadikan acuan untuk menganalisis kegagalan yang terjadi pada rel. Ini adalah mekanisme kontak wheel dan rel. Ilustrasi kontak antara rel dan roda. Kontak permukaan yang terjadi antara rel dan roda dapat dilihat pada ilustrasi di atas. Berdasarkan ilustrasi di atas,
Terlihat permukaan kontrak antara rel dan roda berada di 3 titik krusial, yaitu pada bagian 2 sisi dan atas rel. Kontak antara rel dan roda dapat menyebabkan beberapa kerusakan yang menyebabkan kegagalan seperti plank, spooling, maupun kausan pada bagian tertentu pada rel. Selanjutnya akan kita bahas yaitu permasalahan yang terjadi pada kontak well dan rel. Permasalahan yang terjadi pada rel diantaranya yaitu yang pertama yaitu kausan. Berbagai faktor yang mempengaruhi kausan yaitu kecepatan gerak, profil permukaan, serta kekerasan atau hardness dari material itu sendiri. Gesekan antar permukaan juga akan menimbulkan panas yang juga mempengaruhi kausan tersebut. Yang kedua adalah flaking. Flaking atau running surface checking merupakan salah satu jenis lain dari RCF, rolling contact fatigue. Ini juga merupakan sebuah kondisi pada permukaan yang terjadi pada running surface dari low atau high rail. Cacat jenis ini muncul seperti sebuah mosaik atau pola seperti kulit ular pada railhead pada tahap pertumbuhan crack. Selanjutnya akan menghasilkan spalls yang ukurannya dapat mencapai sekitar lebar 10-15 mm serta kedalaman mencapai 3 mm dan dapat terus ada sepanjang rel. Baik, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Itu hasil pembahasan itu ada uji kekerasan. Kekerasan logam didefinisikan sebagai ketahanan terhadap penetrasi yang memberikan indikasi cepat mengenai perilaku deformasi. Alat uji kekerasan menekan bola kecil piramida atau kerucut ke permukaan logam dengan beban tertentu, dan bilangan kekerasan atau Brinell atau piramida Vickers diperoleh dari diameter jejak. Kekerasan dapat dihubungkan dengan kekuatan lulu atau kekuatan tarik logam, karena sewaktu identasi material di sekitar jejak mengalami deformasi plastis mencapai beberapa persen derajat tertentu. Bilangan kekerasan Brinell atau BHN diberikan oleh persamaan, di mana bilangan Brinell diberikan sebagai tegangan PA dalam satuan kilogram F per milimeter kuadrat. Bisa kita lihat di sini adalah rumus untuk uji kekerasan, yang dimana D adalah diameter jejak dan D besar itu diameter identor. Identor ini adalah piramida kerucut pada alat uji kekerasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas titik uji kekerasan rel. Untuk nilai ini diperoleh dari pengujian di bagian ujung dan di tengah rel. Pada setiap bagian dilakukan 2 kali tes pada titik 1, yaitu pada bagian pinggir rel, titik 2 pada bagian tengah rel, dan titik 3 ada pada bagian pinggir lainnya. Dikarenakan permukaan yang bersentuhan antara roda dan rel ada 3 di titik tersebut seperti di gambar yang ditunjuk sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan membahas titik uji kekerasan well. Bisa kita lihat di sini, pada pengujian dilakukan beberapa titik, yaitu pada permukaan, pada 2 cm dari permukaan luar hingga 8 cm dari permukaan luar. Bisa kita lihat ini titik satunya, ini titik 2, dan ini titik 3. Karena ini adalah titik yang sering bersentuhan dengan roda rel. Ini adalah hasil uji kekerasan pada rel untuk bagian rel ujung. Bisa kita lihat ini hasilnya, dan rata-rata pada hasil uji kekerasan pada rel ini yaitu 175,2 dalam satuan HB. Ini adalah hasil uji kekerasan wheel dilakukan 2 kali percobaan di 5 titik yang mendapat rata-rata 181,67 dalam satuan HB. Kita lanjut ke pembahasan. Dengan tekanan roda atau renggangan pada kontak rel, inisiasi dari sealing crack juga bisa sangat diperburuk oleh inklusi oksida atau silikat atau stringer dari inklusi yang ada pada baja rel. Pada keadaan deformasi plastis yang terjadi pada baja dekat permukaan kotak roda atau rel, inklusi ini dapat mengalami retak karena sifat getas dari baja dan akibatnya menghasilkan keadaan ideal untuk terjadinya sealing fatigue crack atau transfer defect. Struktur rumah tensif terbentuk akibat panas yang timbul pada gesekan roda dengan blok rem komposit, dan saat roda gelincir pada rel yang dilanjutkan dengan pendinginan yang terjadi secara berulang, struktur rumah tensif membuat permukaan rel menjadi getas sehingga mudah terkelupas dan lebih rentan terhadap retakan karena turunnya keuletan. Cacat keropos yang terjadi pada rel, retakan yang terjadi pada tepi rel disebabkan oleh efek pemanasan yang dialami rel tersebut.
Untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu kesimpulan yang dapat didapat adalah penyebab kegagalan pada kontak antara rel dan roda adalah nilai kekerasan yang ada di perusahaan semen lebih kecil dari satuan GIS. Dari kausan atau dan retakan yang terjadi pada rel yang menopang overhead traveling crane dapat diketahui bahwa telah terjadi kausan abrasif dan terjadi flanking berupa spalls. Dari hasil uji literatur dan data uji roda menyebabkan terjadinya kausan abrasif, sedangkan spalls yang terjadi dikarenakan akibat pengereman dan gesekan yang terjadi pada antara rel dan roda disertai dengan pendinginan secara terus-menerus mengakibatkan permukaan rel menjadi getas dan mudah terkelupas, menimbulkan beberapa kerutan yang nantinya bisa menjadi terkelupas dan gagal. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.